Hai teman-teman, perkenalkan namaku Zahra Nurul Aziza dari kelas 10 atau UG2. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas sejarah Kerajaan Kutai. Letak wilayah di Kalimantan Timur, berdirinya diperkirakan sekitar abad ke-4 Masehi. Prasasti Muara Karman I menceritakan silsilah Raja Muaraman yaitu cucu Kudunga dan anak dari Aswarman serta upacara selamatan yang disebut Bahu Warkaman emas amat banyak. Prasasti Muara Karman II menyisahkan kedemawaan Raja Muara Karman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Prasasti Muara Karman ketiga menggambarkan Raja Wamarman sebagai sosok yang baik, budiman, mulia, dan disegani oleh banyak kalangan. Prasasti Muara keempat, tulisan pada prasasti ini sudah tidak dapat dibaca dengan kondisi kurang baik. Prasasti kelima menceritakan tentang peringatan sedekah dan merupakan bukti kedemawaan Raja Muara Karman. Prasasti Muara keenam berisi tentang keseruan selamatan kerajaan Muara Karman atau kebaikan dan sumbangan makanan dari keju, minyak, wijen, dan daging sapi. Muara Karman yang ke-7 memisahkan penangkapan Raja Wamarman terhadap raja-rajanya lain, mirip dengan kisah Raja Yudhistira dalam epos Mahabharata. Raja-raja kerajaan Kutai yang tercatat dalam prasasti Yupa antara lain Raja Kudungan dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. Namanya masih asli Nusantara, bukan dari India. Jadi ia diperkirakan masih menganut kepercayaan lokal sebelum Hindu masuk. Raja Arwarman putra Kadungan disebut sebagai Waskarta, pendiri dinastik karena ia yang menegakkan perintah bercorak Hindu Kutai. Raja Mulawarman putra Arwarman dikenal sebagai raja terbesar Kutai. Dalam prasasti Yupa disebut ia melakukan upacara korban besar dengan menyumbangkan 20.000 ekor sapi untuk para Brahmana. Ia terkenal dermawan dan membawa Kutai ke masa jaya. Masyarakat kerajaan Kutai hidup di tepi sungai Mahakarakaman sebagai besar bermata pencarian sebagai petani, nelayan, dan perdagangan. Mereka sudah mengenal sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan stratifikasi sosial terbagi menjadi bangsawan, pendeta, brahmana, rakyat biasa, serta budak. Kehidupan masyarakat Kutai juga sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, terutama Hindu Siwa yang terlihat dari adanya agama prasasti Yupa yang berisi penyembahan kepada dewa. Masyarakat sudah mengenal upacara keagamaan, sistem kepercayaan, dan tradisi gotong royong. Mata pencarian masyarakat kerajaan Kutai antara lain bertani. Mereka membuka lahan di sekitar sungai Mahakaman untuk menanam padi dan tanaman pangan lainnya. Menangkap ikan. Sungai Mahakarman jadi sumber utama ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan, hasil bumi dan hasil sungai ditukar atau dijual. Bahkan ada hubungannya dagangan dengan pelanggan luar daerah. Beternak, melihara hewan seperti kerbau dan sapi untuk kebutuhan hidup dan upacara keagamaan. Kebudayaan kerajaan Kutai banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, terutama Hindu Siwa. Beberapa wujud kebudayaan yang terkenal dari kerajaan Kutai yaitu prasasti Yupa, tugu batu bertulisan huruf Pallawa, dan bahan sakerta berisi catatan tentang Raja Mulawarman dan penyembahan untuk para Brahmana. Upacara korban sejaji. Raja mengadakan upacara penyembahan berapa sapi kepada Brahmana sebagai tanda bukti kepada dewa. Sistem stratifikasi sosial adanya pegolongan bangsawan, Brahmana, rakyat biasa, dan budak. Seni ukir batu terlihat dari Yupa yang dipahat dengan rapi dan indah. Kehidupan beragama masyarakat Kutai menunjukkan dewa Siwa melakukan upacara keagamaan dan mengikuti ajaran hidup. Hasil kebudayaan kerajaan Kutai yang paling menonjol yaitu prasasti Yupa yang bertulisan huruf Pallawa dan bahasa Sakerta digunakan sebagai tugu peringatan upacara korban. Tradisi upacara korban penyembahan hewan seperti sapi untuk Brahmana sebagai wujud keagamaan Hindu. Pengembangan bahan dan tulisan, penggunaan aksara Plawana dan bahasa Masakerta dalam prasasti, sistem pemerintahan
bercorak Hindu dipimpin raja dengan pengaruh agama Hindu yang kuat. Kehidupan sosial religius, pembagian kelas sosial bangsawan, Brahmana, rakyat, Buddha, dan budaya gotong royong.